فآتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Perhatikan baik-baik, ini ada hadisnya nih. Yuk kita lihat hadisnya. An Abi Sa'id bin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yawm al-fitr wal adha ila al-musalla fa awwalu shay'in yabda'u bihi as-salah thumma yansarif fa yaqumu muqabila an-nas wan nasu julusun ala sufufihim fa ya'idhuhum wa yusihim wa ya'muruhum ya fa in kana yuridu an yaqta'a ba'than qata'ahu aw ya'muru bi shay'in amara bihi thumma yansarif. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 956. Jadi dari hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridai kepada beliau, disampaikan, awas, penting sekali diketahui, adalah kebiasaan Nabi SAW, kalau ingin menunaikan sholat Id itu, beliau tunaikan di musalla. Awas, ibu jangan salah tangkap nih bu, ya, jangan salah kemudian mengimajinasikan. Karena kalau disebutkan di Indonesia, musalla itu tempatnya kecil, sempit, kalau di mall pinggir toilet, kecil. Ya, nah, ini hati-hati. Musholla itu asalnya bukan tempat yang sempit, bukan. Musholla itu tempat sholat. Tempat sholat. Umum sifatnya. Bisa besar, bisa kecil. Bisa luas, bisa sempit. Kalau disebutkan musholla, tempat sholat. Dan tidak pakai H, ingat, tidak pakai H. Ya. Sebab kalau pakai H, jadi mushollah. Ya. Ingat, tidak pakai H. Tidak pakai H. Tapi musalla, bukan ya, musalla. Sampai sini aja. Tidak menggunakan H. Yang ini bahasa Arabnya begini. Musalla. Dan jangan pakai titik. Maaf ya, jangan pakai titik 2 dianya. Ini, gini. Kalau titik 2 jadi musolli, orang sholat. Musolla, nih tempat titik, tanpa titik, tempat sholat. Jelas. Kalau pakai H, musollah, tulisannya begini. Musollah, musollah. Artinya berubah, tempat perempuan disolatkan. Ini musollah mama. Ya boleh lah mah nanti insya Allah ya. Nah deh, jelas ya. Jadi yang tepat begini, musalla bukan musallah. Di beberapa tempat masih ada haknya, musalla. Ya karena dipersepsikannya dari sholat. Sholat jadi musalla. Ya sholat kan ada tak marbutohnya. Dibayangkan kemudian dibaca hak jadi musalla, itu tidak tepat. Jadi orang jangan bikin bingung, orang Arab ke situ bingung. Ya. Paham ya? Baik. Nah kalau disebutkan musalla, dalam ilmu hadis dirujuk lagi ke situasi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau disebutkan musalla berarti bukan masjid, tempat di luar masjid. Apa biasanya? Biasanya lapangan. Kenapa pilih lapangan? Karena pada saat itu lapangan itu lebih luas dibanding masjid. Antum jangan lihat Masjid Nabawi sekarang. Nabawi sekarang itu udah mengalami perluasan yang berkali-kali. Zaman Nabi seperti yang kemarin kami ilustrasikan. Ya, seluas-luasnya hanya sewilayah karpet merah yang atasnya ada lampu-lampu. Itulah sewilayah itu. Sementara setelah Nabi kemudian diperintahkan untuk puasa, tahun kedua Hijrah, yang masuk Islam makin banyak. Banyak. Masjid nggak nampung. Diberikan kemudian area ke belakangnya itu, yang tidak ada bagian atapnya. Sampai sekarang masih ada untuk memberikan sejarah kepada kita. Masih nggak nampung juga. Akhirnya apa yang terjadi? Cari tempat yang lebih luas, ke lapang. Ke lapang lah, sholatlah kemudian di lapangan. Kenapa disebut lapangan? Karena menampung banyak. Lebih luas tempatnya, semua orang bisa datang. Ya, dikapling ini untuk perempuan, sholat ini untuk laki-laki. Perempuan yang tengah haid misalnya sebelah sini. Ya, laki-laki untuk sholat sebelah sana, anak-anak di mana. Jadi ada semuanya, lebih mudah. Ya, dan lebih fleksibel. Kan perempuan yang sedang haid kan nggak bisa masuk masjid. Ya, makanya nunggunya di situ, lebih enak. Jadi bebas aja, nyaman. Tenang, mau berangkat pun nggak ada halangan. Jelas ya? Jadi ini yang dimaksudkan musalla itu tempat lapang yang luas. Nah, dengan pertimbangan bila awas hati-hati, diduga masjidnya itu lebih sempit dibandingkan lapang yang ada. Tapi kalau kemudian masjidnya lebih luas dibandingkan lapangannya,
Awas, lebih luas dibandingkan lapangannya. Atau cukup menampung jamaah sedangkan lapangan tidak kondusif. Ada lapangan, ya. Tapi mohon maaf, ya si bulbul suka main-main di situ, ya. Bisa datang gogok, ya, bolak-balik, terus nggak diketahui di mana dia buang kotoran, di mana dia buang ininya apa, kencingnya dan sebagainya, kotor, diduga najis. Ya, diketahui sering banyak main di situ, dikhawatirkan ketika sholat tempatnya tidak terlampau bersih, bahkan tidak suci. Maka kembalikan kemudian ke masjid ketika bisa menampung jamaah. Atau situasinya memang masjid lebih luas dibanding lapangan. Kalau masjidnya lebih luas daripada lapangannya, atau di komplek tidak ada lapangan, masjidnya besar luas, jangan maksa nyari lapangan. Wah, ini surah Nabi, kita sewa aja Senayan. Wah, antum nyusahin diri sendiri. Paham ya? Istiqlal tuh luas, nampung banyak orang. Ini nggak usah ke Monas, sholat di situ aja. Tapi kalau mau dibuka lebih luas lagi, misalnya banyak semua orang datang, mau sholatnya berjamaah, kumpulkan se-Indonesia semua, cari tempat yang bagus, silahkan, nggak apa-apa. Ya, pangkas sebagian tempat tuh, stadion misalnya di Senayan, nampung berapa datang ke situ, atau mau di Monas banyak sekalian keluar semua, ya itu nggak apa-apa, silahkan. Tapi kalau tempat-tempat tertentu masjidnya lebih luas, gunakan masjid dibanding lapangannya. Paham ya? Ini hadisnya jelas, sunnahnya jelas. Jadi begitu cara